bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa nih Kak Ane. Kak Ane kok tampaknya sukacita sekali nih hari ini. Ada apa yo? Karena kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan dan waktu. Pada hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau akan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik pastinya siap memuji Tuhan. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau bersemangat lebih lagi ya. Mari kita katakan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita pujikan dari awal, katakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita lebih lagi. Yuk. Kita angkat pujian kita ya Kak. Yuk, mari kita bersemangat lebih lagi. Mari katakan, adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Kita pujikan dari awal. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Adik-adik bisa duduk kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita katakan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan, bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Mari kita mau katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu.
bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Katakan serupa, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Serupa, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, Kau kuduskan kami, Kau memberkati kami. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau sembah Yesus. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Mari bersama-sama kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Oh kudus, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Oh, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Katakan serupa, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Sekali lagi katakan, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami, hanya kehadirat-Mu yang kudus. Dan tiba saatnya Bapa, kami rindu bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bila melalui kakak-kakak yang ada, kami percaya Engkau urapi mereka Tuhan. Terlebih kami mau siapkan setiap hati kami mau siapkan setiap hidup kami Tuhan, untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik.
Sudah siap dengar firman Tuhan hari ini? Siap Kak. Nah, firman Tuhan hari ini itu diambil di Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Di sini diceritakan tentang Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Tahu nggak Kak Jess, sakit lumpuh itu apa? Kakinya sakit gitu ya Kak ya? Iya, kakinya sakit. Kakinya sampai sakit. nggak bisa jalan. Oh nggak bisa Gitu. jalan. Nah, jadi mereka itu waktu Petrus dan Yohanes perjalanan menuju ke Bait Allah, ada seseorang yang lumpuh sejak lahir. Jadi sama teman-temannya dipotong di depan gerbang, namanya Gerbang Indah. terus gimana Kak Nah, Jess? orang yang lumpuh ini Kak kan duduk untuk meminta sedekah di sana ke setiap orang yang lalu lalang di Bait Allah itu. Nah, waktu Petrus dan Yohanes datang, orang lumpuh ini juga meminta sedekah sama Petrus dan Yohanes itu. Tapi jawabnya Petrus sama Yohanes apa? Apa? Apa ya adik-adik ya? Katanya itu gini, kalau uang sama perak gak ada padaku, tapi dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Terus bisa jalan Kak yang lumpuh? Bisa jalan Kak. Akhirnya yang lumpuh itu Tuhan ya, Kak, ya. berdiri ya, Nah. kuat kakinya, terus dia loncat buat Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan. Terus orang-orang yang di sekitar situ gimana Kak? Seluruh rakyat yang melihat itu dia berjalan semuanya memuji Allah. Luar biasa ya. Luar biasa ya Luar Tuhan kita biasa. itu Kak. Kak. Aku juga bisa loh Kak. Bisa apa Kak Jess? Aku juga punya kuasa Kak. Aku punya enak air nih. ini loh. Haus buat haus. Warnanya apa ini Kak? merah. Merah. Aku bisa merubah warnanya ini. Masa Kak Jess? Bisa. Coba buka. Coba Kak. sini Ini, nak Kak. bukain. Waduh. Aduh. Wah, enak. Merah ya Kak ya. Haus loh adik-adik ya jadi. Aku ini Kak, maunya minum air putih. Jadi ini mau tak ganti jadi air putih. Ya nggak bisa lah Kak. Bisa, aku kan punya kuasa Kak. Oh ya. Lihat ya Kak ya. Kita lihat ya adik-adik ya. Wow. Loh, segeran air putih Kak daripada air merah. Lebih sehat air putih ya Kak. Wah, coba sih Kak lagi. Coba tuang lagi. Mau lagi ya? Loh. Mau adik-adik? Luar Luar biasa. biasa ya aku ya Kak ya. Luar biasa. Coba tapi tutup ini tutup dulu ya, tutup dulu ya Kak ya. Ini tak taruh dulu ya. Wah, luar biasa ya Kak Jess. Luar biasa ya Kak ya. Punya kuasa menyulap. Enggak menyulap ya Kak. Tapi itu beda loh Kak sama Petrus sama yang Yohanes Bedanya lakukan. apa Kak? Itu kan juga kuasa Kak. Aku bisa merubah warnanya air loh Kak. Iya tapi beda Kak. Maksudnya gini, kalau Petrus dan Yohanes itu dan buat kita ya semua yang percaya sama Tuhan, kalau Roh Kudus turun atas kita kan Roh Kudus Tuhan tuh memberi kuasa atas hidup kita, memberi kuasa kepada kita. Ya. Nah, kuasanya itu dipakai untuk kemuliaan namanya Tuhan lagi. Jadi bukan kayak sulap-persulapan gitu ya adik-adik yang langsung tring gitu yang Jadi itu bukan ya Kak, bukan kayak tadi itu ya Kak. bukan ya? kayak tadi. Terus habis itu kalau misalnya orang setelah kita melakukan mendemonstrasikan kuasa Tuhan, mereka itu jadi melihat, oh ini tuh ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita, bukan kita ini yang bermulia. Seperti tadi Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu ya Kak ya. Itu kan orang-orang di situ melihat dan memuliakan nama Tuhan ya Kak ya. Iya. Betul gitu ya. Betul. Gimana sih cara memuliakan Tuhan melalui hidup kita, melalui, jadi kita ini tahu bahwa kuasa Tuhan itu memberikan kita kuasa untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kegagahan, untuk sombong-sombongannya kita. Loh, aku itu loh Oh gitu ya Kak ya. bisa Lah, menyembuhkan tapi, Kak, orang. Apa berarti kita ini harus melakukan mujizat kayak Petrus itu, menyembuhkan orang lumpuh,
atau menyembuhkan orang buta, atau mungkin membangkitkan orang mati. Harus kayak gitu tak Kak? Ya nggak harus sebetulnya ya adik-adik ya. Tapi kalau Tuhan mau dan Tuhan berkehendak melalui hidup kita, Tuhan menyatakan mujizatnya, itu juga bisa terjadi. Jangan mikir itu kan zaman dulu ya, cuma cerita di Alkitab, atau misalnya itu kan orang besar-besar toh ya Kak yang bisa. Iya, kita Paling anak-anak gini pendeta-pendeta itu ya, kita kakak-kakak sekolah minggu nggak bisa ya. Kita bisanya mendiamkan anak-anak untuk diam. Ya tapi bukan itu, tujuannya itu adalah memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau misalnya kita ini dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh atau untuk membangkitkan orang yang mati, itu bukan untuk gini, Kak, tahu nggak aku habis menyembuhkan orang lumpuh itu loh Kak. Dari tadi itu di Bait Allah 40 tahun tak sembuhkan loh itu. Bukan hebat ya Kak, bukan gitu ya. Bukan gitu. Atau itu loh Kak, orang mati itu Kak, tadi mamanya itu mati tak doain, bangkit Kak jadi zombie. Zombie Kak. Aduh. Gini Kak. Kalau misalnya gini gimana? Misal ya Kak, Ya. ada temenku gitu loh Kak, dia itu sedih karena dia itu sakit nggak sembuh-sembuh gitu. Terus aku ajak dia berdoa Kak, ayo berdoa sama-sama, kita minta Tuhan Yesus menyembuhkan sakitmu gitu. Ya. Nah itu termasuk memuliakan Tuhan nggak ya? Oh termasuk, itu termasuk ya? betul. Berarti Betul. kita mau mendemonstrasikan kuasa Tuhan, itu kita berdoa dulu sama Tuhan. Ya kayak tadi Petrus juga bilang, emas dan perak nggak ada, tapi dalam nama Yesus berjalan. Berarti dia mendemonstrasikan kuasa Allah. Bukan berarti terus gini, loh Kak, habis didoain kan minum obat ya, pasti aja sembuh. Belum tentu loh ya, belum tentu. Iya belum tentu ya Kak ya. Ada juga yang minum obat nggak sembuh. Nggak sembuh tahun-tahun ya nggak Nggak sembuh sembuh ya. Ada ya. Ya. Jadi walaupun minum obat sembuh itu juga campur tangan Campur kuasa tangan. Tuhan ya Kak ya. Betul. Jadi kalau kita itu bersaksi, kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan, kita itu harus memuliakan nama Tuhan. Oh, jadi misalnya ya Kak, kalau kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman gitu Kak, terus kita kan ngomong-ngomong, terus cerita, oh iya Tuhan Yesus itu baik loh. Aku kemarin itu ditolong, hampir aja kepleset Kak di kamar mandi, tapi untung Tuhan itu masih menjaga gitu ya, nggak sampai jatuh, Blok gitu ya. kayak ada yang menahan gitu loh Kak. Oh, itu ya juga bisa ya. Jadi terus gimana Kak kalau misalnya kita mau kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidupnya kita? Pertama-tama ya Kak ya, Ya. kita harus membuka diri kita supaya kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kuasanya. Oh ya, betul ya, Betul harus kan? tahu dulu. Kalau kita nggak mau, bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja melalui Ya kita? juga, Ya kan? betul. Seperti Petrus itu kan, Petrus sudah menerima Roh Kudus dan dia mau dirinya dipakai untuk menjadi kuasa, penyalur kuasa Tuhan. Ya. Karena itu kuasa Tuhan bisa bekerja melalui Petrus. Nah, kita juga mau. Kita harus mau, kita membuka diri supaya kuasa Tuhan itu bisa didemonstrasikan melalui kehidupan kita, melalui bersaksi dengan teman-teman kita, berdoa bersama teman-teman kita bisa menunjukkan kasih kita juga ke semua orang, itu kan memuliakan Tuhan juga kan ya Kak? Boleh juga loh ya Kak idenya ya. Kalau misalnya sekarang ini anak-anak itu kalau kumpul sama temennya pasti gini, kamu main apa gitu. Oh main Roblox ya. Ya, Wah. main Roblox ya. Terus, ayo kita janjian ya, main Roblox ya habis gini ya gitu. Nah kalau sekarang kita janjian kita berdoa. Oh betul sekali. Kita Kak. janjian, ayo kita janjian baca firman sama-sama. Betul, nanti kita sharing, kita cerita-cerita. Kamu dapat firman apa hari ini? Nah, terus kamu sudah bersaksi belum hari ini? Aku sudah bersaksi sama tetanggaku. atau sama Mbak di rumah. Atau sama Mbak di rumah atau siapa ya? Pasti banyak yang kita bisa bersaksi sama orang-orang di sekeliling kita. Karena kita sudah membuka diri kita untuk mau dipakai Tuhan menjadi penyalur kuasanya. Betul Kak Jess. Ya udah, kita tutup firman hari ini ya. Adik-adik kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami
hari ini Tuhan. Biarlah firman yang boleh dibagikan Tuhan, boleh tertanam di hati kami, di hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga firman ini tumbuh berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan, menjadi saluran kuasa-Mu Tuhan melalui hidup kami, sehingga kami boleh bersaksi dengan banyak orang lagi Tuhan, dan banyak orang, banyak jiwa-jiwa, banyak anak-anak yang lain dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kembali hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Ayo kita sama-sama belajar ayat hafalan. Ayat hafalannya di mana, Resi? Ayat hafalannya ada di 1 Tawarik 16 ayat 27. Ayo kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Tawarik 16 ayat 27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Ayo kita ulangi sekali lagi. 1 Tawarik 16 ayat 27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Sekarang teman-teman sendiri ya, kita bantu dengan gerakan. Wah, Kalian hebat. Nah, teman-teman yang belum hafal, hafalin lagi ya di rumah. Sampai jumpa. Halo adik-adik semuanya, Shalom. Adik-adik sudah memuji Tuhan kan? Adik-adik juga sudah tadi mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan kali ini ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 adik-adik. Tentang Petrus yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, adik-adik, kalau Petrus dikasih kuasa sama Tuhan, berarti kita juga dikasih kuasa sama Tuhan loh. Contohnya ya adik-adik, kalau kita dengar teman kita yang lagi sakit, adik-adik bisa pakai kuasa Tuhan itu dengan cara adik-adik mendoakan teman kita yang lagi sakit. Contoh lagi, kalau teman kita yang lagi berduka, adik-adik juga bisa kasih penghiburan loh buat mereka. Nah, kalau sudah mereka yang teman kita yang sudah sakit sembuh, berarti kuasa Tuhan itu luar biasa yang adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mau itu kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Bukan untuk kesombongan kita loh adik-adik. Bukan karena kita. Jadi kalau teman kita sudah sembuh itu semua karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus adik-adik. Bukan karena kita. Kita ini cuma sebagai alat saja ya adik-adik. Nah, adik-adik, cukup di sini ya ibadah kali ini. Ayo adik-adik kita ambil sikap yang baik, kita tutup dalam doa. Yuk adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah meskipun lewat online ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau juga memberi kami kuasa Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-alat-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hamba-Mu juga menyerahkan Tuhan, di mana adik-adik dimanapun Tuhan yang sedang beribadah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Baik kesehatannya, baik cita-citanya dan masa depannya Bapa, biarlah gemilang ya Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik bagi kami. Ayo adik-adik, kita angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus yang kita sembah. Kiranya terus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, ayo adik-adik kita sama-sama katakan Amin.
Ya sudah ya adik-adik, cukup di sini dulu ibadah kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik hebat ya, sudah mengikuti ibadah online hari ini. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa minta tolong pada orang tuanya untuk mentransfer ke rekening yang tertera atau scan barcode sebagai berikut. Sekolah Minggu juga mengadakan ibadah via Zoom. Bagi adik-adik yang mau join, bisa menghubungi kakak-kakak Sekolah Minggu ya. Adik-adik, jangan lupa untuk like konten ini, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.